Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muis Lucy Konadianti dari Prodi PAI 7 yang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Kertosono Nganjuk. Saya akan memaparkan poin-poin dari skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Tahsin untuk meningkatkan kaidah tajwid di Pondok Pesantren Miftahul Ula Asrama An-Nur. Berikut pemaparannya. Latar belakang dari judul penelitian saya yaitu di Pondok Pesantren Miftahul Ula, khususnya di Asrama An-Nur, pembelajaran tajwid menjadi salah satu fokus utama dalam mendidik para santri. Namun berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa sebagian santri belum mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar. Hal ini dilihat dari kurangnya perhatian mereka terhadap kaidah tajwid serta menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam pembelajarannya. Seperti dari kalangan anak-anak yang notabene-nya dari sekolah umum misal SD, SMP, SMA tidak ditunjang oleh lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren atau TPA. Dan ketika sudah mengaji di rumah tetapi hanya sekedar membaca dan tidak memperhatikan tata cara membacanya dengan benar. Tentunya untuk meminimalisir hal di atas, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan metode tahsin dengan upaya kualitas baca Al-Quran santri An-Nur sesuai dengan hukum bacaannya, makhrajul huruf dan tajwid yang benar. Rumusan masalah yang saya ambil ada 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode tahsin di Pondok Pesantren Miftahul Ula Asrama An-Nur dapat meningkatkan kualitas santri dalam kemampuan membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, apa faktor penghambat dan faktor keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan santri dalam membaca Al-Quran dan memahami tajwid. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar Al-Quran seorang santri yang kesulitan memahami tajwid melalui metode tahsin yang diajarkan di Pondok Pesantren Miftahul Ula. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan untuk menganalisis rumusan masalah yang disebutkan di awal. Manfaat pada penelitian ini yaitu bagi pengajar, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengajar untuk lebih meningkatkan penerapan metode dan media pembelajaran tahsin Al-Quran. Manfaat bagi santri, hasil penelitian ini diharapkan agar mampu memperbaiki cara membaca Al-Quran dengan baik dan sesuai tajwid, menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran, meningkatkan pemahaman Al-Quran, meningkatkan hubungan dengan Al-Quran, dan memantapkan bacaan Al-Quran. Pada bagian kajian teori, 1. Pengertian metode tahsin, suatu pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran Al-Quran untuk memperbaiki cara baca, pelafalan huruf, dan ketepatan tajwid. Hasil mencakup usaha untuk memperbaiki dan memurnikan bacaan Al-Quran dengan menekankan pada pembelajaran secara terstruktur dan bertahap agar pembaca dapat menguasai teknik bacaan yang benar. Pembelajaran diawali dengan pengenalan makhraj huruf, dilanjutkan dengan pengajaran hukum tajwid seperti mad, qasar, dan gunah. Dan terakhir siswa dilatih untuk menguasai cara baca yang benar baik dalam durasi, pelafalan, dan pengaturan pernafasan yang tepat. 2. Pengertian tajwid. Tajwid secara bahasa adalah memperindah, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Cakupannya meliputi ukuran mad, gunah, tarkik, tafkhim, dan makhraj huruf yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya. 3. Metode pembelajaran tahsin. Yang pertama ada metode talaki, kedua metode anadiyah, yang ketiga metode iqra, dan yang keempat adalah metode sorogan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data ada 2, yang pertama adalah primer dan yang kedua adalah sekunder. Menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan juga member check. Hasil dari pembahasan penelitian. Dari soal pertama tadi rumusan masalahnya yaitu penerapan metode tahsin di Pondok Pesantren Miftahul Ula Asrama An-Nur dapat meningkatkan kualitas santri dalam kemampuan membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah tajwid. Metode yang dilakukan yang pertama yaitu tahapan belajar berjenjang, dan yang kedua adalah metode anladiyah, yang ketiga metode talaki, dan yang keempat yaitu metode sorogan. Faktor penghambat dan faktor keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan santri pada bacaan. Faktor penghambatnya yaitu pertama, kurangnya motivasi santri. Kedua, variasi tingkat kemampuan. 3. Fasilitas. 4. Waktu yang terbatas.
5. Lingkungan yang kurang mendukung. 6. Kesulitan santri dalam memahami kata tajwid, malas untuk mengulang atau menulis kembali pembelajaran. Faktor keberhasilannya yaitu yang pertama, kehadiran pengajar yang kompeten. Kedua, metode yang diinovasikan lebih menarik perhatian santri. Pembagian kelas yang sesuai dengan tingkatannya. 4. Pembiasaan membaca Al-Quran setiap hari. 5. Perefat pembelajaran, fasilitas yang mendukung. Dan ketujuh, lingkungan yang kondusif. Berikut cara meningkatkan motivasi belajar Al-Quran seorang santri yang kesulitan memahami tajwid melalui metode tasing yang diajarkan di Pondok Pesantren Miftahul Ula. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman tajwid. Yang kedua, melakukan pendekatan personal. Yang ketiga, pembelajaran yang menarik dan variatif. Yang keempat, reward atau apresiasi. Yang kelima, penguatan motivasi spiritual. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penerapan metode pembelajaran tasin ini mampu meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dengan berbagai metode yang diterapkan dan pemberian motivasi kepada santri yang memiliki kesulitan dalam memahami pembelajaran tasin melalui pendekatan personal atau private. Berikut sekilas pemaparan poin-poin skripsi saya. Terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran pada saya, kepada kami, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun sebagainya.